Halo Sobat Basket, selamat datang kembali ke Haki TV Basket. Kalian biasa bermain game-game arcade basket? Atau menonton animasi-animasi basket? Kalian mungkin tak asing jika melihat karakter-karakter mengeluarkan jurus-jurus tertentu ketika bermain. Nah, jurus-jurus itu ternyata tak hanya keluar di game saja. Namun, para pemain NBA juga mempunyai jurus ketika bermain. Biasanya, jurus itu kita kenal dengan istilah signature move. Gerakan-gerakan ikonik para pemain basket yang membuat mereka menjadi hebat. Inilah dia jurus-jurus yang dimiliki oleh para pemain hebat di NBA. Signature move dari salah satu center legendaris di NBA ini menjadi gerakan dasar yang harus bisa dilakukan oleh para pemain di masa depan. Dream Shake yang dilakukan oleh Hakeem Olajuwon ini menjadi inspirasi bagi para pemain basket setelahnya, sehingga banyak yang menjadikannya senjata ampuh untuk mencetak angka. Untuk melakukan gerakan ini, Olajuwon berdiri dengan posisi post up di dekat ring, kemudian memutar setengah badannya satu kali untuk melakukan fake, dan berputar lagi ke arah berlawanan untuk mencetak angka. Biasanya, pemain yang menjaga Olajuwon telah tertipu dengan putaran badannya yang pertama, sehingga ia lebih leluasa memanipulasi badannya untuk mencetak angka dengan mudah. Untuk melakukan Dream Shake dibutuhkan footwork yang baik terutama dari posisi post up, sesuatu yang memang dimiliki oleh pemain berjuluk The Dream tersebut. Gerakan Dream Shake ini membuat Olajuwon sangat sulit untuk dijaga. Jika Stephen Curry membuat para pemain basket muda menyadari pentingnya tembakan 3 angka, maka gerakan James Harden ini membuat tembakan 3 angka tersebut menjadi lebih sulit untuk dijaga. Ketika masih bermain untuk Oklahoma City Thunder, Harden memang sudah dikenal sebagai pemain dengan senjata ofensif yang bervariasi. Salah satunya adalah tembakan 3 angkanya. Ketika pindah ke Houston Rockets, pemain berjuluk The Beard tersebut menambahkan variasi baru pada tembakannya, yaitu dengan mengambil langkah mundur sebelum menembak. Dengan langkah ini, ia bisa membuat jarak dengan pemain yang menjaganya ketika dalam situasi 1 lawan 1. Gerakan ini mungkin terlihat simpel, namun Harden harus memodifikasinya agar wasit tidak menganggap langkah tersebut sebagai pelanggaran traveling. Jurus ini membawa Harden menjadi 2 kali NBA MVP, dan setelahnya banyak pemain yang mengikuti gerakan tersebut, seperti bintang Dallas Mavericks, Luka Doncic. Jurus dari center legendaris NBA yang satu ini menjadi salah satu gerakan yang paling sulit untuk dihentikan defender lawan. Gerakan skyhook khas dari Kareem Abdul-Jabbar menjadi sangat ikonik karena selalu ia lakukan ketika berada di dekat ring untuk mencetak poin. Dengan tinggi badan dan lebar rentang tangan yang mencapai lebih dari 7 kaki, Kareem memanfaatkan tubuhnya ini untuk mencetak angka dari sudut yang sangat tinggi hingga tak terjangkau oleh pemain lawan. Skyhook ini juga tak bisa sembarangan ditiru oleh pemain berbadan tinggi lainnya karena membutuhkan footwork yang elit serta sentuhan tangan yang lembut ketika menembak. Jurus ini berhasil membawa Kareem Abdul-Jabbar memecahkan rekor jumlah poin terbanyak sepanjang sejarah NBA, melewati Wilt Chamberlain pada 1984 dan menyelesaikan karirnya dengan total 38.387 poin. Banyak dari kita para pecinta basket yang jatuh cinta dengan olahraga ini karena gerakan crossover dribble yang terlihat keren dan bisa menipu lawan-lawan kita. Gerakan yang terlihat sederhana, memindahkan bola dari satu sisi ke sisi lain, ternyata memiliki aspek lain yang begitu kompleks, apalagi jika dilakukan oleh pemain profesional. Namun, mungkin tak ada gerakan crossover yang bisa menipu lawan selain crossover mematikan dari seorang Allen Iverson. Iverson terkenal sebagai pemain yang lincah dan cepat. Gerakan-gerakan dribblenya masih menjadi inspirasi untuk para pemain NBA muda zaman sekarang. Para pemain profesional mungkin bisa melakukan crossover, namun sedikit yang bisa melakukannya seperti Iverson. Pemain berjuluk The Answer tersebut menggabungkan crossover dengan kelincahannya, sehingga kerap digadang-gadang sebagai crossover paling mematikan dan terbaik sepanjang sejarah. Bahkan dengan crossovernya tersebut, Iverson pernah membuat pemain sekelas Michael Jordan sampai kehilangan keseimbangan ketika berhadapan dengannya 1 lawan 1. Dirk Nowitzki berhasil mengembangkan permainan menyerangnya
dan menempatkannya di kelas legendaris NBA dengan tembakan fadeaway satu kaki ini. Pada awalnya, menurut Nowitzki, gerakan menembak ini ia coba untuk meniru gerakan Dream Shake milik Hakeem Olajuwon. Namun, ia gagal melakukannya. Akhirnya yang ia lakukan adalah untuk melakukan tembakan dengan badan yang miring ke belakang sejauh mungkin. Yang membuat tembakan fadeaway ini menjadi khas Nowitzki adalah salah satu kakinya yang ia naikkan lebih tinggi saat menembak. Gerakan kakinya ini merupakan kunci dari tembakan ini, dengan tujuan untuk membuat separasi dari pemain yang menjaganya. Pada jurus ini, badan Nowitzki miring ke belakang hingga mencapai 20 derajat, dan gerakan kakinya bisa membuat jarak antara dirinya dengan pemain bertahan sejauh hampir 3 kaki atau 1 meter. Dengan tembakan ini, Nowitzki menjadi pionir di NBA untuk pemain dengan tipe baru, yaitu seorang big man yang memiliki kemampuan tembakan jarak menengah atau 3 angka di atas rata-rata. Manu Ginobili bukanlah pemain yang menciptakan Eurostep, tapi ia adalah pemain yang bisa memaksimalkannya hingga bisa menjadi seorang pemain sekelas Hall of Fame. Pemain asal Argentina tersebut membuktikan bahwa pilihan San Antonio Spurs untuk membawanya ke NBA bukanlah hal yang sia-sia. Ginobili mungkin bukan pemain tercepat, namun ia begitu fleksibel dan lihai untuk menemukan celah di antara para pemain bertahan. Tak jarang kita melihat Ginobili dengan elegan melewati 2 pemain bertahan lewat sudut sempit, serta tetap menjaga bola agar tak lepas dari tangannya. Semua itu dilakukan bukan karena ia ingin terlihat keren, namun apa yang Ginobili tunjukkan merupakan gerakan dengan efisiensi yang tinggi. Gerakan Eurostep, di mana setelah mengambil bola setelah dribble, sang pemain akan melangkah ke satu sisi, kemudian melanjutkan langkahnya ke sisi lainnya, disempurnakan oleh Ginobili dengan aspek fisiknya yang di atas rata-rata. Bukan tinggi badan atau otot besar yang menjadi kekuatannya, namun pinggangnya yang fleksibel membuat pemain lawan bisa lebih mudah terkecoh. Eurostep Ginobili terlihat seperti badan bagian atasnya tak bergerak sama sekali. Namun dengan pinggangnya yang fleksibel, ia bisa dengan cepat merubah arah dribblenya dan meninggalkan lawannya. Berbeda pula dengan Eurostep pemain lainnya, Ginobili tak harus mengurangi kecepatannya secara signifikan ketika melakukan gerakan ini. Segala kekuatannya ini membawa Ginobili sebagai pemain penting dalam dinasti San Antonio Spurs, bersama dengan Tony Parker dan Tim Duncan. Mungkin ada lagi beberapa jurus-jurus pemain NBA yang kami lewatkan. Coba kalian bahas di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel Haki TV Basket agar tak ketinggalan bahasan-bahasan seru seputar bola basket lainnya.